Kalau dihitung per penduduk beli sekian kilo per hari, ini setengah jam hilang. Jadi sekarang ini kita udah mulai langka beras, ya kan? Besok langka ini, langka itu, dolar naik dan lain-lain. Capital outflow, negara investor tidak percaya lagi sama kita hanya gara-gara Jokowi dan 02. Ini kan menurut saya udah gila. Jadi menurut saya semua orang akan marah ini pada besok hari, sore hari kalau misalkan 02 mengumumkan kemenangan, karena itu udah nggak logik. Ya, pertama kan gini, kita udah diskusi tadi bahwa saya yakin probabilitasnya itu sangat tinggi bahwa mereka akan curang besok untuk menuntaskan kemenangan itu, oke? Nah, tanda-tanda bahwa Jokowi untuk berhenti curang, rejim Jokowi untuk berhenti curang, tanda-tandanya itu kan hanya bisa dia lakukan kalau dia secara tegas ya memerintahkan ya kepada semua jajaran aparatur untuk netral. Ya, memang kita sudah melihat dan mengapresiasi, misalnya Panglima TNI sudah mengatakan kepada seluruh jajaran TNI untuk netral. Oke, ya. Kemudian kita harus lihat lagi bagaimana statement dari secara resmi dari Kapolri, secara resmi dari Mendagri, Menko Polhukam yang menguasai pejabat-pejabat pemerintah daerah. Itu kan harus mereka konferensi pers bersama Jokowi pada hari ini. Ya, hari ini kan karena live. Saya himbau pada hari ini mereka konferensi pers bersama, ya, minta kepada seluruh jajaran aparatur di bawahnya itu, termasuk KPU dan Bawaslu harus duduk memerintahkan netral. Ya, itu baru kita yakin bahwa ada kemungkinan mereka tidak melanjutkan apa yang digambarkan oleh film Dirty Vote itu. Nah, yang kedua, ini kan yang bahaya kan apa yang disebut oleh Dr. Fadil Hasan tadi. Ini kan orang-orang ini kan kadang-kadang cuma menyederhanakan persoalan. Dia nggak ngerti tahun 98 itu efeknya itu 10 sampai 15 tahun baru kita recovery. Ya, recovery Indonesia sebagai sebuah negara, kalau ada kerusuhan besar, ada krisis ekonomi, ya itu butuh 10 sampai 15 tahun. Kadang-kadang ada yang 20 tahun. Kita melihat kejadian ini sekarang di Pakistan. Ya, kita melihat kejadian ini di Filipina. Yang itu semuanya kacau balau sampai sekarang negara itu. Nah, jangan sampai rejim ini memancing bangsa ini untuk jadi bangsa yang fail state. Ya, fail state itu gampang sekali buat Indonesia terjadi karena tadi seperti yang diperkirakan oleh Dr. Fadil Hasan, ketika mereka ini capital flow terjadi dalam waktu dekat besok, maka kita kemudian akan krisis moneter, ya kan, mata uang kita bisa sampai 20.000, $1 20.000. Indonesia beras sekarang lihat hari ini aja beras sudah sulit. Ya kalau kepala Bulog itu bilang, kenapa beras ini sekarang dia masukkan ke Maret ini pasar, ke market itu baru setengah jam hilang. Beras ini yang harusnya menurut kepala Bulog di berita ada, beras itu harusnya 2 minggu jatahnya itu kalau dihitung per penduduk beli sekian kilo per hari. Ini setengah jam hilang. Jadi sekarang ini kita udah mulai langka beras. Ya kan, besok langka ini, langka itu, dolar naik dan lain-lain. Capital outflow, negara investor tidak percaya lagi sama kita hanya gara-gara Jokowi dan 02. Ini kan menurut saya udah gila. Ya, sebaiknya udahlah sekarang ini bertobat aja menurut saya Jokowi, Prabowo,
dan kekuatan-kekuatannya itu, kita juga senang aja. Saya sih nggak ada masalah Prabowo jadi presiden kalau dia itu betul-betul bisa merebut hati rakyat ya. Kan demokrasi itu kan kalau dia berhasil merebut ya, bukan dengan duit ya, bukan dengan paksaan. Bukan dengan manipulasi. Bukan manipulasi. Ya, coba ayo bertarung dong. Kan katanya dia orang hebat. Ya bertarunglah secara hebat gitu loh, secara terhormat. Ya kan kalau memang dia patriot, ya kan ayo perang, menang sejati, menang tanpa kecurangan. Nah, ini yang saya harapkan karena tadi satu akan terjadi kerusuhan besar, keributan besar, ekonomi hancur dan lain-lain. Orang-orang yang seperti tadi dari masyarakat profesional, saya juga ketemu banyak orang-orang sekuritas ya, yang ahli-ahli finance yang tidak kaya raya gara-gara punya tambang batu bara, tambang nikel, tambang ini, tambang yang gara-gara dia berkolaborasi dengan kekuasaan. Saya banyak teman-teman saya orang-orang profesional, mereka tuh menghormati demokrasi. Karena mereka ini kaya bukan kaya karena ersatz kapitalisme itu, bukan karena nyantol di kekuasaan. Jadi menurut saya semua orang akan marah ini pada besok hari, sore hari kalau misalkan 02 mengumumkan kemenangan karena itu udah nggak logik gitu loh. Iya, karena ini Rijal, ini nggak ada lagi partai, nggak lagi ormas, nggak ada ini rakyat udah, rakyat. Jadi saya kan ditelepon kemarin malam sama teman yang punya informasi, dia bilang Gan, ini kalau Megawati di TO, kelompok-kelompok mereka dihajar, lu jangan ikut-ikutan dong. Gue bilang, enggak, gue bilang. Ini pokoknya kalau lu hajar orang untuk kecurangan, ini rakyat bukan lagi ini. Yang bergerak ini rakyat. Kalau rakyat tuh kita ini jadi buih juga. Kalau kita ini menjadi pemimpin rakyat itu dalam teori yang bergerak ini rakyat, itu kalau kita di antara mereka senang, kita pemimpinnya. Tapi kalau kita misalkan terlihat hanya kamuflase pengen menunggangi rakyat, kita dibunuh juga sama rakyat itu. Revolusi itu begitu. Jadi hukum revolusi itu beda sama hukum dunia tenang. Hukum revolusi nanti rakyat sendiri. Jadi rakyat itu yang dapat ruhnya, cahayanya dari Allah itu rakyat. Jadi rakyat itu nanti menggilas semua. Misalnya gini, tadi bicara apa? Nasdem misalkan. Dia nggak mau berubah, digilas sama rakyat itu. Ya kan? Pak Narko saya nggak sesuai dengan keinginan rakyat, digilas kita nih, kita ditinggalkan. Nah ya, at the end, Jokowi akan sendiri ditinggalkan juga oleh misalnya ini kan banyak pendukung-pendukungnya yang sebenarnya orang-orang pintar tadi disebutkan Ridwan Kamil. Iya, nah, pasti. Jika terus-terusan too much kan lama-lama orang-orang ini. Jokowi, Pak Harto aja 32 tahun berkuasa, begitu banyak kawannya. Ya kan ketika Pak Harto digilas, siapa Pak Harto? Bahkan yang disebut menantunya, ya kan kemudian saudara-saudaranya pada kabur. Jangankan ini, menantunya aja kabur. Padahal sudah menancapkan cakar selama 32 Makanya tahun. artinya orang-orang ini banyak yang tidak tahu sejarah. Jadi kan kayak Jokowi ini kan muncul dari gorong-gorong. Ya kan mohon maaf, ini maksudnya gini, artinya gini, semua orang pemimpin itu harus muncul secara kaderisasi yang benar dan dia mempunyai political idea. Kalau itu dia muncul dari gorong-gorong, ya dia itu pemimpin instan. Dia nggak ngerti bahwa sebenarnya ada yang disebut sebagai power of social, ya power dari sebuah rakyat, power dari sebuah energi rakyat itu. Ya makanya kalau dalam agama Islam itu dijelaskan bahwa Allah itu bisa menghukum sebuah kaum, bisa menghukum sebuah individu. Itulah bedanya ajaran komunis ya. Kalau komunis itu dia nggak ada individu, dia tuh cuman kaum. Kalau kapitalis dia cuman individu. Kalau Islam itu Allah menjelaskan dia bisa menghukum satu kaum. Ya dalam Al-Baqarah ayat sapi betina itu dia menghukum satu kaum. Teori waktu Nabi Lut itu satu kaum gitu loh. Jadi yang energi kaum itu, energi bangsa ini nanti itu bergerak. Nggak bisa Saganda bisa ngendaliin, nggak bisa. Nggak ada, siapapun nggak bisa. Rakyat bergerak, percaya saya deh. Besok sore diumumkan satu putaran, bukan Saganda yang gerakin, bukan Megawati, bukan Panar, rakyatnya yang bergerak ini. Ini energi rakyat. Oh kemarin semua rakyat itu berduyun-duyun datang ke JIS, keringat semua manjat-manjat ini apa? Apa itu kalau bukan energi rakyat? Bego orang yang nggak ngerti analisa sosial seperti itu nggak bisa dilawan itu. Itu udah jutaan orang gitu, jutaan orang ngepung Jakarta besok ini lumpuh.
Iya, itu kemarin itu saya kebetulan di JIS juga ya. Itu saya melihat bahwa salah satu alasan mereka sampai mau berpanas-panas itu bukan hanya karena demi Anies saja, tapi juga karena tadi itu sudah muak, sudah ingin benar-benar itu sebenarnya sudah muak. Betul, iya. Dan memang direpresent oleh tokohnya Anies karena menyuarakan perubahan. Tapi sebenarnya akar permasalahan tadi ya sudah tadi itu. Rakyat itu. Rakyat sudah kemarahan rakyat. Dan rakyat itu bukan rakyat yang rakyat di dunia profesional. Masa ada orang demo di Bursa Efek? Itu kan nggak benar kalau dia bisa normal. Itu kan berarti udah nggak normal, udah semua gitu loh. Lalu ada para ekonom juga menyuarakan hal yang sama, ya kan? Keprihatinan tentang apa namanya politisasi bansos, ada namanya kemudian apa namanya terjadi kemungkinan penggunaannya untuk kepentingan politik gitu kan, seperti itu. Dan yang kemudian para guru besar, kan guru besar kan nggak bisa didikte, ya kan? Itu kan suara hati nurani, ya kan? Jadi ini sudah melebar kemana-mana, ya kan? Sudah mencakup keseluruhan profesi dan elemen masyarakat gitu. Jadi saya kira ini mudah-mudahan gitu ya. Saya sih masih berpikir positif Pak Nako ya, bahwa ini semua dilihat ya dengan mata hati ya kan oleh para penguasa ini ya, bahwa this is harus koreksi. Ada waktu, masih ada waktu saya kira. Jadi kan ada orang yang bilang begini, you can fool all the people at one time, gitu kan. And you can fool some of the people all the time, gitu. But you cannot fool all the people all the time, kan gitu. Jadi sekarang ini kita itu nggak bisa sebuah orang dibohongi setiap saat, itu nggak bisa. Ya, kan? Jadi saya kira sekarang ini sudah ada pada keadaan di mana orang tuh udah nggak bisa lagi, ya kan, dibohongi. Semua orang dibohongi setiap waktu itu. Ya. Iya. Jadi ini saya kira merupakan satu titik di mana sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, gitu kan, ya berbaliklah gitu.